Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berjumpa kembali di pelajaran tematik kelas 3. Ya, sekarang kita masuk ke tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita masih membahas di subtema yang ke-1, yaitu mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Dan sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Ya, namun sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, ya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah. Ya, pada pertemuan kali ini, ya kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, di sini kita akan mempelajari 3 muatan pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Kita akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kedua masih di muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan menjelaskan cara berkembang biak hewan. Dan yang ketiga ada muatan pelajaran matematika. Ya, kita akan sama-sama belajar itu membaca dan menulis urutan bilangan cacah. Adapun sikap yang akan kita kembangkan adalah ya ada belajar aktif, disiplin, gemar membaca, rasa ingin tahu, mandiri, tanggung jawab, komunikatif, menghargai prestasi, kemudian kreatif, dan yang terakhir adalah teliti. Yang baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas satu persatu. Ya, bagi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya manusia tidak hidup sendiri. Ya, hewan dan tumbuhan banyak ditemukan di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Ya, hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia. Nah, kemudian mereka diciptakan untuk manusia. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, bagi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita sama-sama ketahui bahwasanya ayam merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian semua ciptaan Allah disebut makhluk. Ya, adapun yang menciptakan makhluk disebut Khalik atau Sang Pencipta. Ya, di sini makhluk dibedakan menjadi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, sekarang pertanyaan Ustadz, kira-kira dapatkah kalian membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup? Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kalian bisa membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Nah, sekarang Ustaz tanya, kira-kira siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Nah, di sini kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, perhatikan bahwasanya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri kehidupan. Ya, contohnya adalah bernafas, bergerak, dan berkembang biak. Ya, sebagai contoh misalkan ada ikan, kambing, burung, dan manusia dapat bergerak. Kemudian juga memerlukan makanan, berkembang biak, dan bernafas. Nah, sekarang kira-kira apa kalian tahu
ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, ya mari kita sama-sama bahas satu persatu dari ciri-ciri makhluk hidup secara detail dan terperinci. Ya, yang pertama di sini ciri makhluk hidup adalah yaitu bernafas. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya semua makhluk hidup bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk membakar makanan di dalam tubuh. Pembakaran itu menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan dapat kalian lihat dengan jelas. Ketika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Alat gerak manusia adalah tangan dan kaki. Alat gerak hewan dapat berupa sayap, kaki, dan sirip. Ya, burung bergerak dengan sayap ketika terbang. Jika tidak terbang, burung bergerak dengan kaki. Kuda bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, tumbuhan bergerak tetapi tidak mudah untuk dilihat. Nah, contoh gerak pada tumbuhan adalah daun putri malu atau akan menutup jika disentuh. Ya, kemudian contoh selanjutnya daun petai Cina menutup pada sore hari dan bunga matahari yang selalu menghadap ke arah matahari. Nah, gerak pada tumbuhan disebabkan oleh rangsangan dari luar. Kemudian ciri yang ketiga dari makhluk hidup adalah bahwasanya makhluk hidup memerlukan makanan. Ya, pasti ya. Ya, setiap makhluk hidup yaitu memerlukan makanan. Makanan manusia ada yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Ya, contoh dari hewan, misalnya kalian makan sate, baik sate ayam atau sate kambing, berarti dari daging ayam dan daging kambing. Kemudian kalau dari tumbuhan, misalkan kayak buah-buahan, sayur-sayuran, nah itu contoh dari tumbuhan. Makanan hewan berbeda-beda. Contohnya kambing makan rumput dan daun serta ayam makan biji-bijian. Nah, jadi setiap hewan itu makannya berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kalau disamakan akan terjadi tidak sinkron atau bahkan menyebabkan kematian. Misalkan kelinci makanannya sayur seperti wortel, dikasih biji-bijian atau pakan ayam maka tidak akan mau. Ya, nah selanjutnya bagaimana dengan makanan tumbuhan? Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya, ya terutama cahaya matahari. Ya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Nah, itulah ciri yang ketiga. Kemudian ciri makhluk hidup yang keempat adalah bahwasanya itu menanggapi rangsang. Ya, semua makhluk hidup menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut iritabilitas. Ya, iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Panca indera terdiri atas mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Ya, kemudian ciri yang kelima adalah yaitu bahwasanya makhluk hidup itu adalah tumbuh. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya makhluk hidup tumbuh itu bertambah besar. Contohnya seperti telur menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi makin besar. Akhirnya anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, kemudian ciri yang keenam itu bahwasanya makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ya, jadi salah satu tujuan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan atau melangsungkan kehidupan yang sejenis. Perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan.
hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ya, seperti kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Kira-kira tumbuhan berkembang biak tidak? Iya, betul sekali. Tumbuhan juga berkembang biak dengan cara yang berbeda. Ya, contohnya adalah pisang, ya, berkembang biak dengan tunas. Itu salah itu contoh tumbuhan berkembang biak. Jadi tumbuhan juga berkembang biaknya berbeda-beda. Contohnya seperti pohon pisang, yaitu berkembang biak dengan cara tunas. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Nah, itulah ciri makhluk yang ke-8 dan yang ke-7. Nah, sekarang kita masuk ciri-ciri makhluk hidup yang ke-8, yaitu bahwasanya makhluk hidup memerlukan suhu tertentu. Ya, sebagai contoh, tubuh kalian akan berkeringat jika berada dalam suhu yang terlalu tinggi atau panasnya. Tapi sebaliknya, tubuh kalian akan menggigil jika berada pada suhu yang terlalu dingin. Nah, semua itu dilakukan tubuh agar memiliki suhu tubuh yang sesuai. Nah, kemudian ciri makhluk hidup yang ke-9 atau yang terakhir adalah bahwasanya makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, zat sisa akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Zat sisa dapat berupa gas, cairan, atau zat padat. Alat pengeluaran zat sisa pada hewan atau manusia adalah paru-paru mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Kemudian ginjal mengeluarkan urin dan kulit mengeluarkan keringat. Nah, itulah 9 dari ciri-ciri makhluk hidup dan sedikit penjelasan dari Ustadz. Nah, sekarang ya setelah tadi kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, nah sekarang kita mengisi evaluasi atau latihan. Silahkan kalian dibuka ya buku cetaknya masing-masing, ada di halaman 9 dan 10 ya. Kita sama-sama isi ya. Di sini ada 10 pertanyaan. Kita di sini ya. Pertanyaan pertama, apakah semua ciri-ciri makhluk hidup juga dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan? Jawabannya iya, dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, apakah gas yang diisap ketika bernapas? Yaitu adalah oksigen atau O2. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah tujuan makhluk hidup berkembang biak? Yaitu tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya atau untuk mendapatkan keturunan. Kemudian pertanyaan keempat, makanan kita berasal dari hewan dan tumbuhan. Coba kalian sebutkan makanan yang berasal dari hewan dan makanan yang berasal dari tumbuhan. Ya, kita sebutkan contohnya ya. Contoh dari hewan. Nah, sate ayam berarti dari daging ayam, gulai kambing dari daging kambing. Nah, kemudian dari tumbuhan contohnya kita makan nasi, kemudian pisang, mangga, pepaya, sayur mayur, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan kelima, apakah makanan tiap hewan sama? Ya, apakah yang akan terjadi jika semua hewan diberi makanan yang sama? Ya, jawabannya tentu tidak atau berbeda-beda. Ya, karena apabila disamakan makanannya maka akan timbul kematian atau tidak seimbang. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keenam. Ya, nomor 6 pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Ya, kita jawab, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. So, tadi ya pertumbuhan tuh ya
misalkan dari proses dari telur, kemudian menetas, menjadi anak ayam, kemudian jadi ayam dewasa itu pertumbuhan. Kalau perkembangan misalkan yang tadinya berat badannya kecil menjadi besar dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, sebutkan dua bukti bahwa tubuh kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jawabannya adalah bukti manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan contohnya adalah seperti berat dan tinggi badan dibandingkan saat bayi dan sekarang. Sedangkan bukti perkembangan misalnya bayi yang tadinya belum bisa berbicara setelah beberapa bulan bisa berbicara, kemudian bayi yang belum bisa berjalan setelah beberapa bulan bisa berjalan. Kemudian pertanyaan yang kedelapan, mengapa semua makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ya, jawabannya karena agar bisa bertahan hidup. Kemudian pertanyaan yang kesembilan, apakah yang dimaksud dengan iritabilitas? Ya, tadi kita sudah jelaskan ya. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ke-10, mengapa zat sisa produksi harus dikeluarkan dari tubuh kita? Ya, jawabannya karena kalau tidak dikeluarkan bisa menjadi racun bagi kesehatan tubuh kita. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan yang ada di halaman 9 dan 10. Nah, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ayam termasuk makhluk hidup. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian pertanyaannya, pernahkah kalian berkunjung ke peternakan ayam? Ya, kira-kira siapa yang pernah berkunjung ke peternakan ayam? Nah, kemudian peternakan ayam memelihara ayam dalam jumlah yang banyak. Ya, berdasarkan jenisnya, ayam dibedakan menjadi dua, yaitu ayam pedaging dan ayam petelur. Ya, jadi ada dua, ada ayam pedaging, ayam petelur. Ya, peternakan ayam dapat menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Ya, kemudian peternakan ayam yang besar dapat menghasilkan telur sebanyak 1253 butir per minggu. Masya Allah. Itu termasuk jumlah yang sangat banyak, bukan? Nah, coba kalian bayangkan berapakah jumlah telur yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 1 bulan. Ya, kalau 1 minggu 1253 butir, kalau sebulan kira-kira berapa? Nah, kemudian, pertanyaan adalah amati bilangan 1253 pada bacaan di atas. Nah, pertanyaannya kira-kira dapatkah kalian membaca bilangan tersebut? Nah, sekarang kalian perhatikan kembali ya. Nah, sekarang kalian perhatikan kembali bilangan yang terdapat dalam teks yang tadi telah kita sama-sama baca. Sekarang kita akan belajar menulis nama dan lambang bilangan. Nah, di sini perhatikan cara menentukan nilai tempat bilangan pada tabel berikut. Nah, di sini ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sekarang perhatikan kembali bilangan yang terdapat dalam teks yang telah kita sama-sama baca tadi. Angka 1 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ribuan dan bernilai 1000. Kemudian, angka 2 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ratusan dan bernilai 200. Selanjutnya, angka 5 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai 50. Yang selanjutnya, angka 3 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat satuan dan bernilai 3. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwasanya lambang bilangan 1253 dibaca dengan 1253. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kalian perhatikan nama lambang bilangan berikut. Ya, perhatikan nama dari lambang bilangan berikut. Di sini ada nama bilangan 1001, itu dengan 1001. Yang kedua ada nama bilangan yaitu
1505. Maka tulis dengan 1505. Yang ketiga ada lambang bilangan 1010, maka dengan 1010. Yang keempat ada nama bilangan 1110, maka dengan 1110. Dan yang kelima di sini ada bilangan 1218, maka ditulis dengan 1218. Ya, baiklah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan melanjutkan di sini. Ya, perhatikan. Kita akan lihat. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, di sini ada perintah untuk isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Kalian bisa membukanya ada di halaman 11 dan 12. Sekarang kita mengisi evaluasi atau latihan yang ada di halaman 11 dan 12. Ya, di sini ada 5 pertanyaan. Yang bagian A, nama bilangan dari 5215 adalah. Nah, di sini jawabannya ditulis dengan 5215. Kemudian pertanyaan yang bagian B, lambang bilangan 4067 adalah. Ya, bagaimana lambangnya? Kita tulis 4067. Kemudian yang bagian C, nama bilangan dari 5321 adalah. Ya, kita tulis nama bilangannya 5321. Kemudian yang bagian D, nama bilangan dari 3126 ditulis dengan ya 3126. Dan yang bagian E yang terakhir, lambang bilangan 5772 adalah. Kita tulis itu 5772. Nah, itulah latihan evaluasi yang di halaman 11 dan 12. Nah, sekarang kita berlanjut ke halaman 12 ya, masih latihan. Ya, perhatikan. Beritanya, pasangkan nama dan lambang bilangan berikut. Ya, bagian A ada nama atau lambang bilangan itu 1321. Kira-kira yang mana? Kita tarik garis. Ya, di sini 1321. Kemudian yang bagian B ada lambang bilangan yaitu 2542. Kita cari. Nah, betul sekali 2542. Kemudian yang bagian C ada lambang bilangan yaitu 3112. Kira-kira yang mana? Cari 3112. Iya, betul sekali. Kemudian yang bagian D ada lambang bilangan 4015. Kira-kira yang mana? 4015. Iya, betul sekali. Kemudian yang terakhir yang bagian E ada lambang bilangan 6009. Kira-kira yang mana? Iya, betul sekali. 6009. Nah, itulah latihan yang ada di halaman 12. Ya, baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ke halaman 13 ya, masih di halaman 13. Ya, di sini kita akan menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Setelah tadi kita mengetahui yaitu nama dan lambang bilangan. Ya, sekarang kita akan menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Nah, di sini ada gambar ya berupa ayam. Kemudian ada perintahnya, hubungkan titik-titik pada gambar tersebut sehingga terbentuk gambar ayam. Ya, silahkan kalian hubungkan, ditarik garis ya titik-titiknya sehingga membentuk gambar ayam yang sempurna. Kemudian mulailah dari bilangan yang paling kecil. Nah, kira-kira yang mana yang paling kecil nih? Silahkan kalian cari. Ya, yang paling kecil adalah di situ kita lihat ada 1250. Kemudian selanjutnya warnailah agar lebih menarik. Nah, warnailah agar lebih menarik. Nah, kemudian berdasarkan gambar yang telah kalian buat, tuliskan lambang dan nama bilangan dengan benar. Nah, di sini Ustaz akan contohkan 5 saja ya. Kalau di buku ada 15, Ustaz ambil 5 saja. Ya, nomor 1,
bilangan 1250 terus dengan 1250. Kemudian nomor 2, bilangan 1325 ditulis 1325. Kemudian nomor 3, bilangan 1505 maka tulis 1505. Kemudian nomor 4, bilangan 2095 ditulis dengan 2095. Kemudian yang kelima ada bilangan itu 2345 ditulis dengan 2345. Anak-anakku yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita melanjutkan setelah tadi menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Di sini kita akan mengurutkan bilangan. Perhatikan di sini ya. Perhatikan kembali bilangan yang telah kalian tulis pada kegiatan tadi di atas ya, yang ada di halaman 13. Ya, kemudian diskusikan soal-soal berikut. Nah, di sini nggak usah diskusi. Di sini ada beritanya, urutkan bilangan tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang adalah, kemudian yang kedua, urutan bilangan tersebut dari yang terbesar adalah, dan yang ketiga, gambarlah urutan bilangan tersebut dalam sebuah garis bilangan. Nah, ini kita lewat saja ya. Kita langsung ke evaluasi yang ada di halaman 14 ya. Silakan kalian bisa dibuka buku cetak kalian, ada di halaman 14. Perintahnya, isilah titik-titik pada garis bilangan berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini ada gambar. Di sini ada juga namanya garis bilangan dengan beberapa angka yang sudah tersedia. Nah, nomor 1, setelah angka 2200 maka kita isi dengan 2300. Kemudian selanjutnya ada 2400, kita isi dengan 2500. Kemudian ada 2600, kemudian 2700. Nah, setelah 2700, 2800 dan selanjutnya adalah 2900. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Di situ ada garis bilangan ya. Yang pertama 3050, kemudian ada 3100, kita isi 3150, 3200, 3250, 3300, 3350, kemudian 3400, 3050 dan 3500. Nah, kemudian yang nomor 3 di sini yang di baris yang ketiga adalah 5400. Kira-kira garis satu yang kedua kira-kira berapa? Ya, nomor 1 kita isi itu 5000, yang kedua 5200, 5400, 5600, 5800, 6000, 6200, 6400, 6600. Nah, ini harusnya yang terakhir adalah bukan 7000 tapi 6800. Mungkin salah cetak ya, nggak apa-apa ya, kita maafkan itu mungkin salah cetak. Nah, sekarang kita masuk ke halaman yang ke 16 ya. Kita buka dulu di sini bukunya. Lihat di halaman yang ke-16. Lihat di sini. Ya, perhatikan halaman 16 bahwasanya kita akan membahas tentang cara berkembang biak hewan. Ya, pertanyaan adalah bagaimanakah cara berkembang biak hewan? Ya, sebagian hewan berkembang biak dengan cara bertelur, seperti ayam, burung, dan buaya adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sebagian hewan berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam, burung, dan buaya adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, seperti harimau, badak, dan gajah adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, kemudian selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut mamalia. Hewan yang hidup di air berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Seperti ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, contohnya ada ikan emas, ikan nila, dan ikan tongkol. Ya, akan tetapi adapun untuk paus dan lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan.
Nah, jika diperhatikan bentuk induk dan anak hewan tidak selalu sama. Ya, bentuk dan ukuran anak ayam tidak sama dengan induknya. Demikian juga dengan bentuk dan ukuran anak kucing dengan induknya pasti berbeda. Ya, baiklah anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Tadi kita sudah di halaman 16. Nah, di sini ada latihan di halaman 17. Silakan kalian buka juga latihan di halaman 17. Nih, perintahnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks yang sudah tadi kita baca. Ya, ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah cara hewan berkembang biak? Ya, jawabannya dengan cara melahirkan dan bertelur. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya, contohnya seperti harimau, badak, dan gajah. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu seperti ayam, burung, dan buaya. Pertanyaan yang keempat, mengapa hewan berkembang biak? Ya, jawabannya untuk mempertahankan jenisnya atau memperbanyak keturunan. Kemudian pertanyaan terakhir atau nomor 5, disebut apakah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Yaitu disebut mamalia. Nah, sekarang kita lanjut latihannya yang ada di halaman 18. Ya, di sini perhatikan perintahnya adalah buatlah kalimat dengan kata-kata yang tersedia. Di sini ada 10 kata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, perintahnya kalian adalah untuk disuruh membuat kalimat dengan kata-kata yang telah tersedia di sini. Ustaz sudah berikan contohnya. Kalau kalian mau berkreasi sendiri atau mencari sendiri silakan. Nah, di sini ada kata pemakan daging atau karnivora. Yang kedua ada terbang, iritabilitas, melahirkan, kecebong, habitat, urin, bergerak, berenang, dan bernafas. Di sini ada contoh kalimatnya, silakan kalian tulis ya di halaman 18 di buku cetak kalian masing-masing. Nah, setelah itu nanti tugasnya dikumpulkan ke ustadz dan ustazah kalian. Ya, itu saja mungkin ya di pertemuan kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada kekurangan atau kehilafan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, kita sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.